Nama saya Anissa Supriyatin, NIM 17010040045 dari kelas 7B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian sederhana saya yang berjudul bentuk dan jenis campur kode dalam grup komunitas petani cabai pemula atau KPCP di Facebook tahun 2020. Yang pertama, kita awali dengan latar belakang masalah. Bahasa merupakan suatu alat komunikasi terpenting bagi manusia. Di samping adanya berbagai simbol, lambang, gerak tubuh, rambu-rambu, dan sebagainya yang bisa dijadikan alat atau media untuk berkomunikasi, bahasa juga dijadikan sebagai alat yang paling penting atau paling sentral bagi kelancaran sebuah komunikasi. Mengapa demikian? Karena bahasa dapat menyampaikan segala bentuk pemikiran dari manusia. Manusia dalam kesehariannya kerap dijumpai menggunakan lebih dari satu bahasa. Peristiwa inilah yang disebut dengan dwibahasa atau kedwibahasaan. Kedwibahasaan yaitu kemampuan mempergunakan dua bahasa. Dalam kedwibahasaan membicarakan masalah alih kode atau kode switching dan juga campur kode atau kode mixing. Kemudian masuk ke dalam rumusan masalah. Ada beberapa rumusan masalah yang peneliti rumuskan atau peneliti susun. Yang pertama yaitu bentuk campur kode apa saja yang terdapat dalam grup komunitas petani cabai pemula atau KPCP. Yang kedua yaitu jenis campur kode apa saja yang terdapat dalam grup komunitas petani cabai pemula atau KPCP. Dan yang ketiga yaitu apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya campur kode. Tujuan dari penelitian sederhana yang dilakukan oleh peneliti yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan bentuk campur kode yang terdapat dalam grup komunitas petani cabai pemula. Yang kedua yaitu untuk mendeskripsikan jenis campur kode yang terdapat dalam grup komunitas petani cabai pemula. Dan yang ketiga untuk mendeskripsikan penyebab terjadinya campur kode. Adapun manfaat dari penelitian sederhana yang dilakukan oleh peneliti yaitu yang terbagi ke dalam dua manfaat. Yang pertama yaitu manfaat teoretis. Secara teoretis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi khususnya di bidang linguistik yang terkait dengan ragam serta penggunaan campur kode dalam sebuah tuturan. Selain itu, memberikan dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kajian sosiolinguistik. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang detail tentang bentuk-bentuk campur kode dalam grup komunitas petani cabai pemula di media sosial Facebook. Selain itu, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi dan dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian dengan kajian yang sama. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian kajian teori. Yang pertama kita akan membahas tentang hasil penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan. Penelitian yang berkaitan dengan campur kode yang akan dilakukan oleh peneliti pernah dilakukan juga oleh Laura Isrosyantina pada tahun 2014 dalam skripsinya yang berjudul Alih Kode, Campur Kode, dan Interferensi dalam Peristiwa Tutur, Penjual dan Pembeli di ranah pasar tradisional Cisanggarung, Losari, Kabupaten Brebes, kajian sosiolinguistik.
Penelitian ini menganalisis mengenai peristiwa alih kode dan campur kode yang dilakukan antara penjual dan pembeli, serta membahas tentang interferensi dalam peristiwa tutur. Penelitian ini berfokus pada bentuk dan penyebab terjadinya peristiwa alih kode, campur kode, dan interferensi yang terjadi antara penjual dan pembeli di pasar tradisional Cisanggarung, Losari, Brebes. Adapun bentuk alih kode dalam penelitian tersebut yaitu alih kode antar bahasa, bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jawa dan sebaliknya, serta bahasa Sunda ke dalam bahasa Jawa. Yang kedua, ada alih kode antar ragam bahasa, bahasa Jawa ragam ngoko ke dalam ragam krama dan sebaliknya. Selain membahas bentuk dari campur kode, penelitian tersebut juga membahas tentang latar belakang terjadinya peristiwa alih kode yang terdiri dari faktor mitra tutur, kemudian faktor pembicaraan, dan maksud serta tujuan penuturan. Terlepas dari peristiwa alih kode, penelitian yang dilakukan oleh Laura ini juga membahas mengenai tentang peristiwa campur kode yang terbagi atas penyisipan kata, frasa, serta pengulangan kata. Selain itu juga membahas tentang faktor penyebab terjadinya peristiwa campur kode. Kita masuk ke dalam bagian landasan teori. Yang pertama kita akan membahas tentang sosiolinguistik. Sosiolinguistik merupakan antardisiplin ilmu antara sosiologi dan linguistik dan bidang ilmu yang mempunyai hubungan yang erat. Sosiologi mempunyai arti suatu kajian yang objektif dan ilmiah mengenai hubungan antara manusia di dalam masyarakat. Sedangkan linguistik sendiri merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang bahasa atau bidang ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Abdul Khair dan Agustina, tahun 2004, halaman 2. Kemudian, sosiolinguistik menurut Apel dalam Aslinda dan Syafyahya pada tahun 2010, halaman 6, mengatakan bahwa sosiolinguistik memandang bahasa sebagai sistem sosial dan sistem komunikasi serta merupakan bagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan pemakai bahasa adalah bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam situasi yang konkret. Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa sosiolinguistik merupakan suatu cabang ilmu bahasa yang berhubungan dengan ilmu sosiologi yang menjadikan bahasa dan faktor sosial dalam suatu masyarakat tutur sebagai objek penelitiannya. Sosiolinguistik mencangkup 3 hal, yaitu bahasa, masyarakat, serta hubungan antar bahasa dengan masyarakat. Sosiolinguistik mengkaji bahasa penutur sebagai anggota dari masyarakat. Bagaimana bahasa tersebut digunakan oleh penutur untuk saling berkomunikasi, bertukar ide, dan berinteraksi satu sama lain. Yang kedua yaitu tentang variasi bahasa. Variasi bahasa ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu keragaman sosial penutur. Yang pertama yaitu membahas idiolek. Idiolek adalah variasi bahasa yang didasarkan atas sifat-sifat khusus perorangan. Sedangkan menurut Krida Laksana dalam Warisman 2014 halaman 33 mengungkapkan bahwa idiolek itu merupakan keseluruhan ciri-ciri bahasa seseorang manusia. Yang kedua yaitu dialek. Nababan dalam Warisman 2014 halaman 33 mengungkapkan bahwa dialek adalah ragam bahasa yang berhubungan dengan daerah atau lokasi geografis. Yang ketiga ada kronolog. Kronolog sama dengan dialek temporal, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok sosial
pada masa tertentu. Yang keempat yaitu variasi bahasa sosiolek, yaitu merupakan suatu variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, kelas sosial, dan pekerjaan. Hal tersebut disebut dengan sosiolek atau dialek sosial. Kemudian Abdul Khair dalam Warisman mengungkapkan bahwa masalah-masalah yang dikaji dalam sosiolek sangatlah luas, yaitu tentang usia, pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke dalam keragaman fungsi bahasa. Keragaman fungsi bahasa ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama segi pemakai, yang kedua segi keformalan, dan yang ketiga segi sarana. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kedwibahasaan. Kedwibahasaan menurut Warisman diartikan sebagai natively control of two language, artinya yaitu memiliki 2 bahasa, seperti menguasai bahasa ibu atau kemampuan menggunakan 2 bahasa yang sama baiknya oleh seorang penutur. Sedangkan menurut Haugen mengatakan bahwa kedwibahasaan itu merupakan keahlian seseorang yang mengetahui 2 bahasa, berarti bilingual. Maksudnya untuk menunjukkan bahwa dalam hal kedwibahasaan, seseorang dwibahasawan tidak harus menguasai secara aktif 2 bahasa atau lebih tersebut. Namun, cukuplah penutur bahasa mengetahui secara pasif antara 2 atau lebih bahasa tersebut. Kemudian ada campur kode. Kachru dalam Rohman 2013 halaman 38 mengungkapkan bahwa campur kode adalah para pemakai 2 bahasa atau lebih dengan saling memasukkan unsur-unsur bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain secara konsisten. Unsur-unsur bahasa yang terlibat pada peristiwa campur kode terbatas pada tingkat klausa. Dalam hal ini, memiliki arti bahwa apabila dalam suatu tuturan terjadi percampuran atau kombinasi antara variasi-variasi yang berbeda di dalam satu klausa yang sama, maka peristiwa tersebut disebut dengan campur kode. Nah, selanjutnya yaitu ada komunitas petani cabai pemula. Komunitas petani cabai pemula itu merupakan sebuah grup yang berada di dalam media sosial Facebook. Jadi grup tersebut berisi para petani cabai, baik yang petani sudah senior maupun masih pemula. Dalam grup tersebut, para anggota boleh bertanya terkait apa saja yang berhubungan dengan cabai. Misalkan, bagaimana cara menanam cabai untuk petani pemula. Kemudian, pupuk yang bagus untuk tanaman cabai. Kemudian, bagaimana cara mengatasi hama yang menyerang pada tanaman cabai. Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang berkaitan dengan tanaman cabai. Kemudian, yang keenam yaitu Facebook. Facebook atau sering disebut dengan FB merupakan situs sosial networking atau jejaring sosial yang didirikan oleh Mark Zuckerberg pada tanggal 4 Februari 2004. Mark ini merupakan seorang mahasiswa lulusan Harvard University. Pada awalnya, keanggotaan Facebook hanya dibatasi untuk mahasiswa Harvard saja. Namun, dalam tempo beberapa bulan, keanggotaannya diperluas untuk universitas lainnya di luar Harvard
dan untuk universitas yang memiliki alamat email berdomain edu seperti Boston University, Stanford, dan lainnya. Kemudian pada tanggal 11 September tahun 2006, Facebook resmi dibuka untuk umum dengan alamat email apapun. Hal ini yang menjadikan keanggotaan Facebook bertambah dan semakin luas. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Jadi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara mendeskripsikan data dan fakta secara menyeluruh terhadap subjek penelitian, yang mana subjek penelitiannya adalah anggota grup komunitas petani cabai pemula di Facebook. Penelitian kualitatif bersifat alamiah yang mempunyai tujuan untuk meneliti suatu masalah dengan merumuskan masalah terlebih dahulu, kemudian barulah melakukan penelitian dengan cara yang mendalam. Peneliti kualitatif dalam hal ini melakukan pengamatan, kemudian pencatatan, dan terlibat dalam proses penelitian. Kemudian data dan sumber data. Data yang terdapat dalam penelitian ini berupa data verbal dari postingan para anggota yang terdapat dalam grup komunitas petani cabai pemula. Sedangkan sumber datanya yaitu media sosial Facebook. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti dalam melakukan penelitiannya melakukan observasi atau pengamatan pada postingan atau unggahan dari para anggota dalam grup komunitas petani cabai pemula. Kemudian peneliti juga mendokumentasikan dengan cara mencatat yang termasuk ke dalam kajian yang akan peneliti lakukan, yaitu memilah dan memilih unggahan mana yang mengandung atau menunjukkan peristiwa campur kode. Kemudian untuk teknik analisis datanya, peneliti dalam penelitian ini melakukan teknik analisis data, yaitu dengan cara yang pertama, reduksi data, merupakan penggolongan dan penyederhanaan data. Peneliti di sini akan menggolongkan data yang didapatkan, kemudian menyederhanakan atau merangkum. Hal ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir dari penelitian. Kemudian teknik yang kedua yaitu display data. Display data ini disebut juga dengan penyajian data. Setelah melakukan reduksi data, peneliti akan mendisplay data yang diperoleh. Kumpulan data disusun secara sistematis agar mudah untuk dipahami dalam rangka penarikan kesimpulan. Kemudian tahap yang ketiga ada kesimpulan dan verifikasi data. Setelah melakukan dua langkah tadi, yaitu reduksi dan display data, langkah terakhir yaitu mencocokkan data dan menarik kesimpulan terhadap data yang diperoleh. Tahap ini bertujuan untuk mencari hubungan, persamaan, dan perbedaan yang kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk campur kode dalam grup komunitas petani cabai pemula di media sosial Facebook. Di sini ada penyisipan unsur-unsur yang berwujud kata.
Yang pertama kita akan membahas tentang penyisipan kata benda. Kata benda adalah sebuah kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, dan konsep atau pengertiannya. Alwi 2003, halaman 213. Ada postingan dari beberapa anggota KPCP. Yang pertama yaitu dari Yasin Puetrapatan. Alhamdulillah, notaku lur. Yang kedua, postingan dari Anto Kamara Comeback. Silahkan coba CMK 2 dari Mbah Muhammad Dawir Siregar. Ditanam saat di Semayan sudah berbunga dan lihat nanti hasilnya. Postingan ketiga yaitu dari Wawan. Salam santun anggota baru Pak D, mohon bimbingannya. Yang keempat ada postingan dari Al-Wahyudi Ansari. Masukannya kawan-kawan, kohe kambing apakah bisa dibuat sebagai pupuk dasar sebelum cabai ditanam? Mohon masukannya. Data-data tersebut termasuk campur kode yang mendapatkan sisipan kata benda. Lur itu maksudnya di sini adalah dalam bahasa Jawa itu sedulur atau saudara. Kemudian dapat juga dalam postingan Al-Wahyudi Ansari, kohe kambing itu dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kotoran kambing. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam kata kerja. Verba mengandung makna inheren, perbuatan atau aksi, proses atau keadaan yang bukan sifat dan kualitas. Khususnya yang bermakna keadaan tidak dapat diberi perfekter yang berarti paling. Umumnya, verba tidak dapat digabung dengan kata-kata yang menyatakan makna kesenangan. Nah, di sini terlihat dari beberapa postingan, yaitu yang pertama dari Arif. Ready biji wortel gumuk Agus Setiawan. Silakan diorder bibit cabainya, siap tanam atau para petani yang ingin nanam cabai. Harga bersahabat. Siap kirim-kirim area Jateng, pengiriman dari Magelang. Kemudian postingan yang kedua yaitu dari Mas Junaidi. Mohon doanya dulur. 36 HST sampai finish. Yang ketiga dari Slosowage nih. Belajaran lur, rawit lokal 37 HST benih cabutan. Belum masuk pupuk, belum masuk pestisida. Mohon bimbingannya lur, kekeringan susah air. Kemudian yang keempat ada postingan dari Sodik Monata. Sing ora nandur siap-siap jadi penonton. Nah, data-data tersebut termasuk ke dalam penyisipan kata kerja. Yang data pertama itu ada ready. Ready itu artinya siap. Finish juga selesai. Kemudian kata kerja belajar. Nah, yang keempat ini ada sing ora nandur. Nandur itu bahasa Jawanya nandur dari bahasa Jawa, yang artinya dalam bahasa Indonesia yaitu menanam. Selanjutnya yaitu ada kata sifat. Kata sifat merupakan kata yang memberikan keterangan yang lebih khusus tentang sesuatu yang ditanyakan oleh nomina dalam suatu kalimat. Keterangan itu dapat mengungkapkan suatu kualitas atau keanggotaan dalam suatu golongan. Adapun data-datanya yaitu postingan dari Agus Arshifa yang mengatakan bahwa alhamdulillah Jawa Tengah mulai diguyur hujan. Ayo digaske, lomboke lur, mugo-mugo berkah. Nah, pada data tersebut terdapat
pembentukan campur kode yang ditandai dengan penyisipan kata mugo-mugo. Yang tersebut berasal dari bahasa Jawa yang memiliki padanan arti dalam bahasa Indonesia yaitu semoga. Kemudian postingan dari Ryu Aldi yang mengatakan bahwa jos harga CMB tembus 20.000 area Kulon Progo. Pada data ini terdapat pembentukan campur kode yang ditandai dengan penyisipan kata jos. Kata tersebut berasal dari bahasa Jawa yang memiliki padanan arti dalam bahasa Indonesia yaitu bagus. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis campur kode dalam grup komunitas petani cabai pemula di media sosial Facebook. Yang pertama ada campur kode ke dalam. Campur kode ke dalam ini adalah peristiwa campur kode dengan unsur-unsur yang bersumber dari bahasa asli atau bahasa serumpun. Misalnya dari bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa postingan dari anggota grup KPCP. Yang pertama dari Andik Saputra yang mengatakan umur 50 hari kurang apa lur? Mohon solusinya. Data yang kedua dari Dewa Sukadi Ganteng. Monggo yang minat cabai ijone pak, siap petikan lokasi Ngawi Barat. Yang ketiga ada postingan dari Rozikin. Solusine ngobati buah busuk cabai opo lur. Kemudian yang keempat ada dari Cikong Bailah absen bengi. Nah, data-data tersebut merupakan data campur kode ke dalam. Selanjutnya kita akan membahas tentang campur kode keluar. Apa sih campur kode keluar itu? Campur kode keluar adalah bentuk campur kode yang unsurnya bersumber dari bahasa asing. Misalnya bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Di sini sudah ada data-data dari para anggota grup KPCP. Dari Arif, ready biji wortel gemuk. Kemudian dari Agus Setiawan, silakan diorder bibit cabainya, siap tanam atau para petani yang ingin nanam cabai. Harga bersahabat, siap kirim-kirim area Jateng, pengiriman dari Magelang. Kemudian data yang ketiga dari Teguh Sapirman. Izin share bagi teman-teman petani yang berdampak pandemik. Pingin usaha tambahan baru, silakan ikuti seminar online bisnis digital. Klik alamat di sini. Kemudian yang keempat dari Arifda Mustafa RTC. Tolong jangan dibully master, saya pemula. Serangan lalat buah merajalela. Bagian luar saya kasih perekat lalat. Di dalam saya kasih kapur barus untuk mengusir lalat keluar. Kurang apa lagi master? Supaya lalatnya tidak merusak buah. Nah, data tersebut termasuk ke dalam campur kode keluar karena di situ sudah terpaparkan bahwa adanya percampuran kode antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Kemudian ada campur kode ke dalam dan keluar. Contohnya yaitu dari bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Postingan dari Adiko Buzer. Persiapan CMB Columbus guys, tahun ganjil, biasanya cabai harganya baik, entah mitos atau hoax. Kemudian postingan dari Match Food MM. Ready Gun, benih cabai hibrida. F1 Faruh Tafi. Pemesanan WA 081280487997. Melayani pengiriman jarak jauh keluar pulau. Nah, data tersebut termasuk ke dalam campur kode ke dalam dan keluar karena dalam postingan atau unggahan tersebut terdapat pencampuran kode di mana ada 3 bahasa yang digunakan oleh anggota grup, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris. Nah, dari penelitian yang telah dilakukan oleh
peneliti dapat kita tarik kesimpulan bahwa bentuk-bentuk campur kode dalam grup komunitas petani cabai pemula di media sosial Facebook yaitu adanya penyisipan unsur-unsur yang berwujud kata yang terbagi ke dalam kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Sedangkan jenis campur kode terbagi menjadi 3 jenis, yaitu campur kode ke dalam, campur kode keluar, dan campur kode ke dalam dan keluar. Kemudian selain itu ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi campur kode, yaitu ada identifikasi peranan, identifikasi ragam, keinginan untuk menjelaskan dan menafsirkan, social value, perkembangan dan perkenalan dengan budaya baru, dan yang terakhir, low frequency of word. Nah, berdasarkan paparan yang telah peneliti paparkan, maka di sini peneliti sebagai penulis memberikan saran bagi peneliti lain yang tertarik untuk meneliti bidang kajian yang sama. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan disarankan bagi peneliti untuk melakukan kajian dengan data dan sumber data yang lain agar hasil penelitian lebih bervariasi. Kemudian ada pun saran lain untuk pengembang kajian di bidang sosiolinguistik, khususnya pada kajian campur kode yang berhubungan dengan campur kode pada unggahan para anggota grup Facebook, sebaiknya lebih memperdalam kajian teori yang digunakan, sehingga tidak hanya sebatas membahas pada bentuk, jenis, dan faktor penyebabnya saja. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.